Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna ya Allah bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rahman. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi PCM, PCA Mijen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Yai Akrobi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan bahasan yang dulu kita bahas pada tanggal 4 April tentang takwa. 2 bulan yang lalu baru sekitar 1-2 ayat dari slide ini. Mungkin panjenengan masih ingat tentang takwa yang sebenarnya. Allah atau tuqatih itu apa? Dan sudah saya sampaikan pengertian yang diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qanaah atau waridha bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Sampun niku nggih? Apa? Sekarang kita akan membahas tentang janji Allah bagi orang yang bertakwa. Ini baru masuk ke 2 ayat selanjutnya. Hadisnya nanti insya Allah 2 bulan ini akan datang. Oke Mas, ini sudah kita terus. Nah ini yang tadi apa ayat itu? Ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat selanjutnya nanti wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha, Al-Quran itu korpus, kalau dalam istilah linguistik, tulisan. Jadi Al-Quran yang kita terima sekarang bentuknya itu buku tuli, isinya adalah tulis.
Karena itu tulisan dan ada bahasanya, maka bisa dipahami dengan pemahaman kebahasaan. Bahasa itu memiliki tata bahasa. Dalam bahasa Arab, tata bahasa itu nanti ilmu tentang pembentukan kata itu namanya sorof. Makanya beda antara kutiba dengan kataba. Kataba yang tumbuh kata wa maktab wa katibu kata maktub untuk batabun maktabun miktabun itu artinya beda gitu. Dalam bahasa Indonesia juga kata berubah artinya berbeda. Memukul dengan dipukul sama enggak? Ya. Hanya bedanya me dengan di. Artinya apa? Kalau orang ingin mempelajari Al-Quran yang mengerti bahasa Al-Quran dan tata bahasanya, berarti nahu itu sintaksis. Bagaimana cara mengurutkan kata? Bahasa Arab mengurutkan kata namanya tarkib, disusun. Sukenda, ya, meja, duduk di depan, bingung. Sukenda meja duduk di depan ini, langkahnya salah mas, tarkibnya salah, sehingga tidak membuat orang paham. La yufidu faidatan tamah. Tarkibnya harusnya sukenda duduk di depan meja, baru itu di depan. Ya, itu cara susun kata. Itu namanya ilmu nahwu. Subjeknya mana, objeknya mana. Kalau salah kata, orang tidak paham. Makanya jumlah mufidah itu disebut at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Di dalam nahwul wadih. Ya. Jadi belajar bahasa nahwunya, sorofnya, ya. Tadi kata-kata yang berubah dari memukul, dipukul, terpukul, itu maknanya beda. Kata dengan kutiba, kitab berbeda, katib ada. Oh, katib itu seperti kitab itu artinya buku atau tulisan, maktab itu artinya tempat menulis, yaitu meja. Satu kata jangan bisa kenal semuanya. Kata banyak bentuk, kata bahwa maktab, bahwa katib. Kemudian ada ilmu namanya balaghah, ada stylistik. Kalau kita nggak paham balaghah, ya susah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuka wala jangan menjadikan tanganmu nyangkut di leher. Masa kita nggak boleh begitu? Maksudnya nggak begitu, maksudnya jangan pelit gitu. Kayak orang ngomong, orang Jawa, "Dedekok itu udah nekem, soalnya nekem." Maksudnya udah pelit gitu. Itu namanya kiasan bahasa balaghah. Jadi kalau tidak, orang tidak paham itu ya nggak bisa, susah memahami. Nah, ayat ini adalah ayat syarat dan jawab syarat. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, syaratnya bertakwa kepada man itu siapa saja, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, pokoknya siapa saja pakai man. Tidak hanya untuk orang gemuk saja, enggak, umum. Mayyat laki-laki, maka Allah akan yaj'al lahu makhraj. Allah akan membuatkan lahu untuk orang itu yang bertakwa. Ini khusus. Makhroja, jalan ke makhrojanya ini nakirah, tidak
Tidak kemudian Allah mengatakan yaj'allahul makhrajan, tetapi yaj'allahu makhrajan. Nah, itu artinya jalan keluar yang umum, apa saja bentuknya. Kemudian apa? Wa yarzuqhu, dan Allah pasti akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib. Sudah diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak terduga. Ini ayat yang ini adalah hukum alam. Ini adalah sunnatullah yang berlaku untuk semesta ini, sunnatullah yang berlaku untuk barang siapa bertakwa, diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak terduga. Wah, itu kok diucapkan oleh yang memiliki langit dan bumi, aman hidupannya. Oh, tenang. Semua ada jalan ke luar dan pasti ada rezeki. Syaratnya apa? Takwa. Dan yang mengucapkan siapa ini? Yang mengucapkan siapa? Allah. Wa man asdaqa minallahi hadisan. Perkataan siapa lagi? Janji siapa lagi? Wa'dallahi haq. Siapa lagi yang paling benar selain perkataan Allah? Bukan perkataan ustaz, bukan perkataan kiai, bukan perkataan capres, bukan perkataan caleg. Ini adalah perkataan Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nikmat hidup. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa yang tadi itu yang untuk menjaga diri dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Maka salah satu penjelasan dari takwa adalah al-imtisal bi awamirillahi wajtinabu an-nawahi. Imtisal, melakukan seluruh apa yang diperintahkan Allah, wajtinab, dan menjauhi apa saja yang dilarang. Kalau itu sudah dilakukan, yaj'allahu makhrajan, dia akan diberi jalan keluar dari semua masalah. Ingat, isi hidup itu masalah. Kenapa ada masalah? Ya karena panjenengan punya masalah. Soalnya selalu artinya minta. Panjenengan punya permintaan, masalah itu artinya permintaan atau pertanyaan, soal. Coba nggak punya apa-apa, nggak ingin meminta, nggak ingin susah, tak banyak masalah. Isi hidup itu masalah. Maka Allah ciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu masalah. Sudah dapat enak, ada masalah. Selesai, ada masalah. Terus, dan yakin panjenengan tidak sendirian dapat masalah. Semua kita dapat masalah. Sehingga jangan kemudian jadi drama queen. Ada masalah belum itu kita semua putar ini dunia saja. Aku dulu pakai dulu tiap hari buyung ke orang masalah. Sama sih. Tapi ingatlah bahwa semua orang pasti punya masalah. Semua orang punya cobaan hidup masing-masing. Maka jelas kita berjanji, kita ikrar sehari minimal 17 kali. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipahami itu ikrar. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu
aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dan Allah kasih cara. Allah kasih cara. Ud'uni astajib lakum. Panggil. Datang kepada panggil aku. Aku penuhi. Syaratnya apa? Allah kasih syarat. Bayyatakillah yaj'allahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, maka kamu akan diberi jalan. Dari apa? Dari masalah. Apa saja masalahnya, Allah pasti lebih besar daripada masalah ini. Seberapapun berat urusan kita, Allah lah yang memiliki segala urusan, yang menciptakan urusan, yang membuat urusan. Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau panjenengan kok bisa datang ke masjid ini untuk ngaji, karena Allah menghendaki, karena Allah ridho. Bukan karena panjenengan kemudian aku sehat, Pak. Banyak yang lebih sehat dari jenengan, ya, bos. Dan awalnya apa itu? Setek, pekan. Kalau pagi mulai banget. Kalau naik sepeda bisa sampai ke Melinut, wah rusak kuat. Tapi bisa jadi ketika ada panggilan ke masjid, Allahu Akbar, melangkahkan kaki abot, terus pada masalah pagi, masalah banget. Karena apa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karena kekuatan hidayah itu dari Allah. Allah itu al-awwal wal akhir. Allah itu awal dan akhir. Allah itu penyebab, tidak pernah menjadi sebab. Jadi kalau panjenengan kok bisa ada di sini, karena Allah memang menghendaki panjenengan ada di sini. Sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah syaratnya. Kalau ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah apa saja, yaj'allahu makhraja, dan ingat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti akan diberi rezeki yang dia tidak menduga. Dari mana saja datang. Ini janji Allah, ini sunatullah, ini hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, untuk semesta. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, menjaga perintah, jauhi larangan, ya pasti akan diberi jalan keluar dari seluruh masalah, ya, dan diberi rezeki yang tidak terduga. Dan ingat, rezeki itu tidak hanya yang fisik. Seluruh segala sesuatu itu punya zahir dan punya batin. Pohon itu ya ada badannya, ya ada nyawanya. Dengan potong dia mati, dia tidak bernyawa. Ya. Kita ini ada zahir, ada batin. Kita melakukan pengajian ini, ya ada zahir, ada batin. Sholat itu ada zahir, ya ada batin. Zahirnya itu fikih, hukum, iktidal, sujud. Batinnya apa? Hudurul qalb, ikhlas, zikir kepada Allah. Apa semuanya zahir dan batin sama? Tidak. Ya. Tidak. Maka tidak semua orang sholat kemudian dapat surga. Siapa yang mengatakan? Allah. Apa itu? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang dia lalai
dari sholatnya, roh sholatnya tidak ada. Sebagaimana orang gede begini, tak ada nyawanya, turun juga. Mau gede, mau ganteng, mau gagah, mau cantik, kok tidak bernyawa. Ruhnya tidak ada, maka tidak berguru, tidak sholat pun iya, mau sholat yang ganteng, Allahu Akbar, udah akeh bungkus mantap. Itulah makanya Rasul kalau sholat sunnah itu laki-laki lebih baik di rumah, lebih baik di rumah. Jangan sampai kalau sholat di masjid banyak orang, julukan sholatnya kuat. Aku nanti wong itu kuat sholat. Pas sendirian lemes nih harus. Jangan ya, kecuali sholat wajib. Sholat rojuli di baitihi khair illa. Sholatnya seseorang laki-laki di rumahnya lebih baik daripada sholat dia di masjid, kecuali sholat wajib lebih baik di masjid. Kalau sholat sunnah lebih baik di rumah. Tapi Pak, saya sering di masjid sholat sunnahnya boleh, bagus. Yang penting ikhlas. Rasul hanya takut kita tidak ikhlas, karena sholat sunnah tidak ada ukurannya. Panjenengan selama masih berada di waktu yang diperbolehkan sholat, baik tidak setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, monggo sholat sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Takutnya adalah ketika banyak orang sholatnya semangat, sholatnya semangat. Makanya yang paling baik, ya, Abdul Sholati ba'dal maktubah, ada sholat di Ulul Maram. Di bab sholat atau bab sholat sunnah. Abdul sholat di ba'dal maktubah sholat lain. Sebaik-baik sholat sesudah sholat wajib itu sholat tahajud, sholat maghrib. Berdoa kalau sih cuma sendirian. Maka nggak usah bangun teman-teman jam 3. Ini. Coba itu tahajud nggak begitu. Waktu billahi wan nasu niyam. Kata Rasulullah, bangunlah di malam hari ketika manusia di waktu billahi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau keluarga boleh, anak boleh dibangunkan, suami boleh dibangunkan, istri boleh dibangunkan. Terus, lanjut enggak? Iya. Istri saya jadi kalau bangunin dilus-lus kaki saya. Mas. Wamas agar kita ikhlas, agar ruh sholat. Jadi badannya sembahyang, tampilannya sembahyang kita dapat lewat fikih. Itu namanya ilmu dzahir lewat fikih. Ilmu tentang tata membahas syarat dan rukun. Batinnya juga itu orang yang sholatnya tidak lalai, tidak yura'un alladzina hum yura'un. Tidak dari kata ro'a ingin dilihat. Ro'a itu artinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ada zahir dan ada batin. Panjenengan ada zahir, ada batin. Sholat kita ada zahir, ada batin. Pohon ada zahir, ada batin. Allah juga zahiran wa batin. Zahirnya ada. Diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak terduga. Dan ingat, rezeki Allah itu yang zahir dan batin. Lagi-lagi zahir dan batin. Jadi kalau misalnya mau rezeki duit bikin mesti Allah. Karena rezeki itu zahir dan batin. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kau lihat bahwasanya Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh,
sudah menentukan, sudah berikan untuk kamu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ditundukkan untuk manusia. Udara ini loh dikelola oleh manusia, jadilah mesin jet. Mesin jet itu kan baru udara. Ada frekuensi jenengan WA ke istri lewat rumah, keluarnya kemana? Iya, dia lewat global. Semuanya dimanfaatkan oleh manusia. Apa yang ada di langit, bulan, untuk apa bulan? Untuk perhitungan. Kita lalu ada sini awal hisab, untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan matahari, semuanya diciptakan Allah, yang di langit dan yang di bumi, apalagi yang di bumi. Pagi singkong, singkong itu itu. Kalau kelok beda lagi. Saya dulu tahu. Ada kembili, ada ganyong. Kecil makan ganyong, tapi ya kecil ada ganyong. Apa yang ada di langit dan ada di bumi? Karena nikmat Allah wa asbahu alaikum ni'amahu, Allah sempurnakan nikmatnya untukmu zahiratan wa batin. Nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahirnya seperti itu. Ya, makanan, minuman, punya kendaraan, punya rumah. Nikmat batinnya apa? Hati yang tenang, hati yang syukur, yang qanaah, hati yang ihsan, ingin selalu berbuat baik ke orang lain, ingin selalu bermanfaat, hati yang penuh cinta kepada Allah, hati yang sayang kepada keluarga. Oh, itu nikmat batin. Maka Allah akan memberi rezeki bagi orang yang bertakwa. Sudah jalan keluarnya diberikan. Karena orang yang bertakwa biasanya berpikirnya jernih. Nanti akan nyambung di ayat yang kedua. Kalau ayat ini ya lebih banyak terkait dengan persoalan fisik sosial. Karena orang yang bertakwa itu pikirannya jernih, tidak gerasa musuh, tidak mencari jalan pintas, paham resiko. Sehingga artinya kata takwa itu ya, kata Umar bin Khattab itu apa? Ya seperti kamu jalan, kemudian di sepanjang jalan itu banyak semak belukar penuh duri. Seperti kita jalan, nah jalannya itu perlu pecahan kaca. Maka kita akan jalan pelan-pelan, berhati-hati agar tidak menginjak duri itu namanya tidak kuasa musuh. Ya, kromo. Wis sing penting orang fokus pikir kayak enak. Oke, pikir kayak ini. Penyesalan itu adanya di belakang. Orang pikir kayak ini. Jadi penuh perhitungan itulah yang membuat masalah hidup selesai. Dan karena persoalan hidup selesai, ya rezeki itu sudah tentukan. Ayat selanjutnya. Nah, selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Ini pun ayat syarat dan jawab syarat. Ayat kondisional. Ayat tag, term, and condition apply. Ayat tentang syarat. Wahai orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kamu bertakwa kepada Allah, artinya apa? Tidak semua orang beriman itu bertakwa. Aku yang percaya Gusti, sholat orang. Banyak orang yang percaya sama Tuhan, percaya ada akhirat, dan tidak mau sholat.
Percaya beriman beriman, tapi tidak ada konsekuensi dari keimanan. Makanya strukturnya Islam, bangunannya ya tiga. Ya. Apa itu? I'tiqad fil qalb, qaulun bil lisan, wa a'malun bil arkan. Islam itu ya meyakini di dalam hatinya penuh iman kepada Allah, kemudian diucapkan lewat lisan, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku muslim, aku mukmin, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada akhirat, percaya kepada rukun iman, percaya kepada rukun Islam, mengucap. Ya. Di tahiyat itu panjenengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ucap wa amalun bil arkan, dan kemudian melakukan rukun Islam dilakukan, tidak hanya nah, salah ngerti yang benar dan yang salah, ngerti yang baik dan yang buruk. Kalau kita bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah kasih rezeki itu rezeki untuk bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Arinal haqqo haqqo, dan diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Wajibna tiba. Allahumma arinal haqqo haqqo wajibna tiba. Yang benar itu benar dan diberi kemampuan mengikuti. Itu namanya orang yang dapat hidayah. Lagi tidur enak-enak, dengar adanya perdula. Saya bucin asli yang ada Mas Roja namanya, itu merdu, harus lagi suaranya. Ya. Wah itu kalau bapak semakin tidur. Dilema ya, cempreng yang enak. Meskipun kepribadian tidak cepat tanggung semua. Ya. Nah orang yang mendapat hidayah itu aku dipanggil oleh Gusti Allah. Dan ini hal yang benar, aku harus dapat. Wajib tibaan diberi kemampuan Allah untuk bangun, wudhu, datang ke masjid. Apa semua begitu? Tidak. Subur. Mengerti yang benar itu benar, tapi tidak melakukan. Jadi Furqan diberi rezeki, Furqan itu diberi rezeki. Aku tahu ini salah, aku tinggal. Dan aku kuat karena Allah memberi kekuatan untuk saya meninggalkan keburukan. Oh, aku tahu itu benar. Meskipun pahit ini benar. Aku ulil haqqo walau kana ini benar. Ya meskipun pahit, yang kata. Tidak kemudian aku sembunyikan. Ketika benar kita lakukan itu namanya rezeki yang disebut Furqan. Itu didapat ketika kita apa? Ketika kita bertakwa. Maka kalau yang nggak bertakwa, gampang ngerti, instan, potong kompas, bawa meja, kamu raja patuh, enak kaki. Ya. Dunia bisa diatur, masalahnya mereka itu nggak bisa diatur. Besok di akhirat, gebuk-gebuk aja. Tidak mudah. Malaikat yang main di jangan main. Di dunia yang bisa ngomong begitu, di akhirat ini. Maka dari itu, mintalah Furqan, mintalah hati yang bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran.
kebenaran, keburukan sebagai keburukan, dan kemudian kita minta diberi Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan itu. Kemudian apa lagi? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, ditutupi, dimaafkan, dikurangi kesalahan-kesalahan. Yang tadinya bulan ini kesalahannya 5, dikurangi Allah menjadi 3. Artinya dibuat semakin menjadi pribadi yang baik. Iya. Berbuat kesalahan, iya. Karena al-insanu makhluk khata'an, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, kata Rasulullah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bukan sebaik-baik manusia itu orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada. Kalau panjenengan masih bisa nyeruput nasi teling, itu berarti masih bisa punya salah. Sebabnya karena masih manusia. Terkecuali belum tahu ramalan, mesti malaikat. Itu baru tidak punya salah. Kalau masih manusia mesti punya salah. Tetapi ada orang salah yang baik. Bedanya orang baik dengan orang buruk. Orang buruk melakukan kesalahan dan terus berada dalam kesalahan. Akhirnya karena merasa banyak salah, putus asa. Orang baik tidak salah, diberitahu oleh Allah, kamu salah. Itu namanya hati nurani. Nurani. Makanya disebut hati nurani. Ramailah yang mau nurani ya, itu semua bahasa Jawa muncul. Hati nurani. Itu early warning system. Kalau kita melakukan kesalahan, itu mesti bunyi. Kuing bagi bal ya, jangan kuing penal kosnya yang mahal. Nah kalau nanti orang ini kemudian sumber terus, dia tidak ada. Maka orang yang baik itu orang yang hatinya lembut. Ketika dapat warning, ketika dapat peringatan, dia sadar. Cepat berhenti dari kesalahan. Nah nanti yang paling buruk siapa? Orang yang melakukan kesalahan, ya, tetapi dia tidak merasa melakukan kesalahan, bahkan merasa melakukan kebaikan. Kayak Israel. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan, jangan membunuh orang, lalu mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Siapa yang melakukan kesalahan? Justru kami ini sedang berbuat baik. Itu orang salah yang paling tinggi levelnya. Orang rumongso, orang merosot, ya, bahkan merasa berbuat baik. Nah, untuk jangan sampai kita diberi hati yang seperti kita ini ya diberi Allah. Kemudian kesalahan kita dampaknya oleh Allah diminimalisir. Dengan cara apa? Kita diberi kesempatan, kekuatan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan itu. Karena tidak bisa untuk tidak salah sama sekali itu mustahil. Tidak akan bisa. Maka Allah juga begitu. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Yang ada begitu. Idza fa'alu fahisha, kalau dia melakukan keburukan, menzalimi diri sendiri, dzakarullah. Ingat. Karena masih ada orang itu. Iya. Oh, aku salah. Bedanya ini. Dan orang-orang yang bertakwa diberi kelembutan itu ngerti kalau dia sedang berbuat salah.
Jadi kalau panjenengan beri hati begitu, oh itu rezeki luar biasa. Dikasih tahu. Sebagaimana Rasulullah dalam surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma dikasih tahu. Dan Rasul itu luar biasa. Itu surat yang sedang mengkritik dirinya, tidak kemudian disembunyikan kata telinga ya. Kata ini surat ini Abasa wa Tawalla ini mengkritik aku. Ya, tetap diberitakan, tetap gitu. Jadi kemudian apa lagi? Wayang berlaku, wayang berlaku, kemudian diampuni dosa-dosa. Sudah kesalahannya disingkirkan, kemudian diampuni. Maka doa kita itu Rabbi firli warhamni. Apa bedanya infirli warhamni? Kalau infirli itu untuk sesuatu yang sudah lewat, oke? Kesalahan yang sudah lalu, yang dahulu. Kalau irhamni, potensi, kesempatan, kesalahan di masa yang akan datang. Nikmati kesalahan yang lalu diampuni oleh Allah, kesalahan ke depan dijaga oleh Allah, diberi sayang, diberi kasih sayang oleh Allah. Itu artinya dijaga untuk tidak melakukan kesalahannya yang kecil-kecil, yang itu bisa terhapus secara otomatis dengan sholat 5 waktu, as-shalawatul khams, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Kata Rasulullah, sholat 5 waktu itu. Jadi kalau panjenengan sholat subuh, setelah subuh ada salah-salah dikit, kemudian sholat zuhur, tadi kesalahan antara subuh dengan zuhur itu dihapus. Dari zuhur ke asar, ya, kan banyak tuh ngomong. Kadang-kadang punya grup diskusi. Istri saya punya grup diskusi. Ya, punya grup diskusi. Entah diskusi anak-anak yang sekolahnya bareng, yang lesnya bareng, diskusi banyak grup diskusi. Usahakan diskusinya baik. Kadang-kadang nyerempet sini-sini. Kadang-kadang usahakan yang kecil. Udah baik. Semoga diampuni. Ya. Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, itu ketika kita lakukan sholat 5 waktu, itu mengampuni dosa. Mukaffiratun lima bainahunna. Dari Jumat ke Jumat, kita melakukan sholat Jumat yang laki-laki sampai Jumat yang akan datang itu Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain kita bertakwa dengan puasa iman dan wahtisaban, menghapus dosa. Jelas hadisnya, man shoma Ramadan iman dan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Panjenengan semuanya itu ahli surga. Karena Allah memang menciptakan kita untuk berada di surga. Ini loh yang membuat teh. Apa mau tehnya ditumpahkan teh opo itu? Mau kan? Tidak mau. Oh sakit hatinya. Kalau tehnya campur, teh. Itu hanya buat Gusti Allah itu loh menciptakan panjenengan. Dan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani, diciptakan dengan ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Takwim itu artinya dengan pengujian. Ada tahu takwim kalau di bank. Takwim itu artinya ujian, ketelitian, akurasi yang tinggi. Kenapa alis panjenengan kok tidak di bawah sini, kalau di atas? Ya.
Kenapa kemudian telinga kok di samping, tidak kemudian di atas, menghadap ke atas kayak itu? Aksan tamwi, dengan ketelitian dan kesempurnaan yang luar biasa. Masa Allah ingin ngambil dulu? Tentunya tidak. Allah itu Raufun Rahim, halus, lembut, menyenangkan, ingin membahagiakan ciptaannya yang namanya manusia. Apalagi jelas walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Inginnya panjenengan semua itu masuk surga. Untuk itu diturunkan nabi-nabi, diturunkan rasul untuk mengajari panjenengan cara masuk surga. Kalau jenengan ikuti bertakwa kepada Allah, ini artinya mengikuti arahannya Gusti Allah, maka akan kembali ke surga. Ingat, kita diciptakan untuk masuk surga karena Allah sayang kepada kita. Nih, yang buat teh aja ingin tehnya dihargai, ingin tehnya dipuji, apalagi yang menciptakan manusia. Ini tehnya nikmat. Terima kasih untuk yang membuat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada waktu, saya tidak tahu berapa menit. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, setelah ini coba lihat Mas juga. Setelah ini baru nanti habis untuk 2 bulan yang akan. Kalau gitu, bukan tidak dipanjangkan umur, jadi umur yang tak bermanfaat. Moga. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya berikan dua untuk Bapak saya menunggu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan orang yang lalai di dalam sholat, yang dimaksud sholatnya tidak bernyawa. Terkait dengan kesalahan lalai misalkan dalam membaca sebuah ayat dalam suatu surat, itu apakah setelah akan salam imam harus sujud sahwi? Misalkan membaca surat Atin tertutup dengan surat Al-Asr, yaitu apakah imam harus sujud sahwi dengan tangan? Terima kasih Pak. Langsung Kalau yang bukan rukun tidak perlu sujud sah. Baca surat selain Al-Fatihah itu tidak termasuk, sehingga tidak perlu sujud. Kecuali kalau rukun ada yang terlewat, baru kita sujud. Betul ya Pak? Sederhana. Punten Pak Iksan besar ibadah yang termasuk rukun dan ibu. Oh, ibu mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung Pak, karena dalam yang bisa saya juga gantungan Pak Ustaz tadi, bahwasanya kalau kita melakukan sholat segala dosa-dosa yang kita hilang. Kalau kita melakukan sholat Jumat dari Jumat sekarang sampai Jumat yang berikutnya, sholat dosa kita akan hilang. Dari Ramadan ke Ramadan yang lain, dosa kita juga akan berkurang. Bagaimana dengan dosa-dosa yang istilahnya dulu ada istilahnya dosa warisan? Jadi dosa warisan yang dulu diceritakan oleh Ustaz Jawa itu tentang kita mendapat dosa warisan dari Nabi kita ada mewariskan dosa warisan, seperti tabir kopi itu juga memberikan warisan dosa pada kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi tidak ada dosa warisan dan kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci bersih, tidak ada dosa. Dan Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Tidak ada. Ibrahim tidak mewarisi dosanya, namun benar dosanya siapa? Azar. Nabi Ibrahim tidak mewarisi dosanya bapaknya langsung ya, tidak langsung, itu kan jauh mobil, kemudian yang bapaknya langsung saja. Ibrahim tidak menanggung dosa bapaknya yang bernama siapa? Jadi tidak ada konsep dosa warisan. Bahwasanya yang dimaksud dosa warisan ini mungkin dosa multi level marketing. Ini bukan bisnisnya loh ya, ini hanya istilah. Dosa dari panjenengan melakukan keburukan dan keburukannya ditiru orang lain. Dulu TNI itu ikhlas, TKR 5 juta berjuang melawan penjara. Bahwa kemudian sekarang ada korupsi di TNI, mesti korupsi awal. Apa sih? Kemenang dulu ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Apapun ikhlas beramal. EOD saking wonten korupsi mesti ana sing ngawali. Ini gara-gara wong kae siji. Pertamina kinanten. Dulu ini untuk negara. Fakta bahwa ada korupsi mesti ana sing semua itu ada awalnya. Maka pembunuhan pertama dilakukan oleh Tauhid terhadap Habib. Jelas itu dia Musolihin, jelas di bab tentang mansabna sunnatan hasanatan dikatakan bahwa Qabil sampai saat ini menanggung dosa pembunuhan yang dilakukan oleh orang hingga saat. Kenapa? Kata Rasulullah, li'annahu man sanna wa qatla bidulmin. Karena Qabil ini orang yang mengawal, mensunahkan, menjadi pionir pertama pembunuhan dengan kezaliman. Jadi membunuh itu boleh asal tidak dalam kezaliman. Perang dia membunuh, tidak perang godok ojo ini. Hukuman mati itu membunuh, tetapi membunuh dengan hak. Kisos itu membunuh dengan tapi ada yang membunuh dengan yang awali. Maka niatkan diri kita untuk menjadi pionir dalam kebaikan, menjadi pendahulu as-sabiquna fil khairat. Menjadi pendahulu itu as-sabiqun di dalam hal kebenaran, tidak menginspirasi orang lain berbuat buruk dengan kebaikan. Makanya dilihat, kalau kita setiap hari ngomong diniati Allah, moga Allah ini jadi jalan kebaikan orang, jadi jalan petunjuk orang lain. Wah, apalagi jadi ustaz, kiai kan jangan sampai. Kiai kok melakukan kesalahan, oh jamaahnya senang mas, kiai aku mau main pak kiai itu ya, aku mau main pak ustaz, makanya para pemimpin umat itu ada bukti kain minabada, diadab 2 kali. Salahnya sama kemudian ngajari orang lain berbuat salah. Ya, belok jenengan, belok nyuwun jenengan. Ya, yang doakan Ustaz, Pak Kiai doakan. Oh, Ustaz saya, Kiai saya, tolong dijawab. Karena Ustaz pun seperti rocker, masih manusia. Ustaz saja manusia, Kiai manusia. Ustaz juga manusia.
masih bisa salah dan bu. Jadi mohon untuk didoakan Ustaz ya, itu dengan semuanya didoakan agar bisa istiqomah untuk berbuat baik, menuntut kebaikan, dan jangan pernah berharap bahwa mereka bersih. Nah, yang ada adalah orang yang salah menyadari kesalahannya dan kemudian menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan perbuatan baik. Intakillah kaisuma kunta wa adbi'is sayyi'ata wa hasanata tamhuha wa adbi'is, dan ikuti iringi as-sayyi'ah perbuatan buruk itu dengan al-hasanah perbuatan baik, tamhuha akan menghapuskan. Dengan kalau minum kopi di bawahnya itu ada apa? Ini saya nyebutnya doh, losin, doh. Ya, kalau itu keburukan kemudian jenengan masukkan itu di bawah air kerannya ngalir, sedikit-sedikit dia akan seperti itulah kalau kita melakukan keburukan kemudian kita siram dengan kebaikan, keburukannya akan hilang, dosa-dosanya akan hilang. Itulah yang dimaksud Nabi wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi tobat itu satu, berhenti dari dosa. Dua, nyesal melakukan dosa. Ketiga, berhenti dari dosa. Keempat, iringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik dan berniat untuk tidak mengulanginya. Oke, terima kasih. Pas tadi jam 6:10 ini dan selesai jam 6:10. Sekali. Alhamdulillah. Kemudian Bapak sekalian ada dua pertanyaan yang sudah dijawab dengan sempurna. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk setiap hari mengadakan pertobatan. Tobat dan orang Jawa ini kampung nih, kampung ini berbahasa Jepang. Tobat itu tobat itu. Bapak sekalian, infak panjenengan pagi hari akan terkumpul Rp2.185.000. Mudah-mudahan infak panjenengan diterima oleh Allah SWT, diberikan hidayah lebih banyak lagi ke depan, bisa berinfak yang lebih banyak lagi dari lagi. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari dengan beberapa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.